Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 23 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya daripada market indeks dolar itu sendiri, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya dari pergerakan untuk indeks dolar sendiri ya, saat ini masih dalam posisi koreksi ya, naik untuk koreksi. Dari sebelumnya ada gelombang impulsif dan kemudian saat ini disusul oleh gelombang korektif, dan harga masih kecenderungannya mencoba untuk break di atas daripada low monthly sebelumnya ini di bulan Oktober ya, yaitu di harga 107.68, dan dimana di hari kemarin candle ditutup di candle warna merah ya, artinya di sini ada potensi pembalikan ya, ada potensi pembalikan. Tapi kalau kita lihat di time frame daily memang seperti itu. Dan tentunya kalau nantinya ternyata candle merah ini menjadi candle fake candle ya, dan memang tidak terjadi penurunan yang berlanjut, maka akan terjadi kenaikan. Nanti kita lihat ya struktur lebih jelasnya di time frame yang lebih kecil, pastinya seperti itu. Karena menurut saya, gambaran saya dengan adanya dia koreksi di bawah 23,6% saat ini ya, dari penurunan di posisi hari kemarin ini, menurut saya masih kurang, koreksinya masih belum sampai dengan targetnya ya. Gambaran saya sih seperti itu, karena saya menilainya ada area 38,2% sampai dengan area 50% ini yang bisa dijadikan acuan ya, pergerakan untuk indeks dolar naik lebih tinggi. Karena tentunya nanti malam juga banyak rilis berita yang akan rilis di Amerika ya, tentunya sampai dengan nanti malam dini hari ya, Kamis dini hari itu ada FOMC meeting minutes gitu. Artinya akan ada pembahasan ya si Powell mengenai rencananya untuk kenaikan suku bunga di tanggal 15 Desember 2022. Nantinya akan kita bahas ya di sesi terakhir, oke. Dan sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam untuk melihat posisi pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri. Dan menariknya kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, memang menurut saya ini masih dalam posisi koreksi ya, untuk minor trend ya. Ini ada minor trend seperti ini pergerakannya, dimana dari area ascending triangle ya, dan di sini sudah break impulsif bullish 2 kali, kemudian membentuk sebuah area base, dan posisinya terakhir di sini ada gap down ya, ada gap down. Dan hari kemarin kecenderungannya memang turun ya, kuat banget penurunannya. Dan tentunya untuk hari ini apakah ini sudah mencapai area untuk dia mulai bergerak naik ya, yang tentunya kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, di mana terjadi pembukaan saat ini sedang berjalan ya, pukul 07.51, di mana sudah ada candle warna hijau yang nantinya kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, jika mana candlenya akan menutup di atas minimal ya 107.22, memakan daripada candle warna merah ini akan memberikan informasi kuat akan terjadinya bullish engulfing, yang tentunya nantinya akan berubah dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Jadi nanti kita lihat ya konfirmasinya kekuatan daripada indeks dolar ini, apakah sampai dengan jam 11 siang nantinya pergantian candle 4 jam ada pembentukan bullish engulfing. Kalau ini nanti ada bullish engulfing, maka saya pastikan untuk indeks dolar sudah terjadi lanjutan kenaikan setelah terjadi retest, kemudian dia akan naik ke atas. Gambaran saya seperti itu untuk indeks dolar ya, ini di time frame daily. Dan sekarang kita coba lihat di time frame 1 jam untuk melihat detail apa pergerakan saat ini. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya dari titik poin pergerakan indeks dolar dengan target yang tadi sudah saya gambarkan ya, apalagi kalau dia bergerak di atas daripada high weekly 107.274, ini sudah memberikan informasi yang sangat kuat. Dan tentunya penurunan ini kalau kita tarik dengan menggunakan Fibonacci retracement seperti ini ya, dari titik A ke titik B yang tertingginya di sini, kurang lebih area 50% itu sudah berada di area 107
itu terjadi di hari kemarin ya, sampai area sini. Maka saya katakan posisinya ini sudah berada di sebentar ya, ini ada golden level dan sudah berada di area golden level, yaitu 50% sampai dengan 61,8%. Ini saya tandain dulu ya supaya enak untuk melihat chartnya, nggak terlalu banyak garis-garis. Sebentar, saya tandain dulu ini area 50%, kemudian ada area 61,8% yaitu yang di sini. Ini untuk 61,8%. Karena kenapa untuk indeks dolar ini harus kita bahas? Karena korelasinya sangat kuat sekali ya terhadap semua lawan marketnya yang semua ya lawan daripada indeks dolar itu sendiri. Oke. Dan tepat berada di area golden level ya saat ini, posisinya di area 61,8% sampai dengan 50%. Dan tentunya saya melihat posisi di sini juga ada area order block ya di area 61,8% ini. Apakah ini akan menjadikan titik pembalikan area ini ya, kalau memang nantinya area ini bisa dijadikan titik pembalikan, ya berarti ada tekanan seller dulu untuk menekan ke bawah, baru dia akan naik. Makanya saya tadi bilang di time frame 4 jam adalah menjadi sebuah kunci yang dimana kalau nantinya sampai pukul berapa tadi ya, pukul 11 siang akan berganti candle di time frame 4 jam, apakah membentuk bullish engulfing atau masih membentuk sebuah candle bearish. Kalau membentuk candle bearish, maka saya katakan akan membutuhkan 4 jam lagi ke depan sampai betul-betul ada konfirmasi pergantian candle ya, dari candle merah menjadi candle warna hijau, atau akan membentuk sebuah pattern, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan akan terjadi pembalikan. Karena saat ini sudah masuk kepada area-area wilayah-wilayah yang dimana indeks dolar akan memiliki kecenderungan dia akan naik. Ini untuk minor trend ya, karena kita bahasnya adalah swing terakhir yang di sini nih. Nah di sini ini kan membentuk sebuah higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ya. Dan di sini posisinya higher low. Maka saya katakan jika mana ini bergerak naik lebih tinggi di atas 107.99 hari ini ya, maka kecenderungannya membentuk sebuah higher high baru. Tinggal nanti kita memiliki target ya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, di mana pergerakan apakah mampu betul-betul bergerak di atas 38,2% atau mendekati area 50%-nya, yaitu di 109.270 ya, kisaran di area sini. Ini gambarannya dari indeks dolar itu sendiri. Jadi kalau saya buatkan skenario, ya skenarionya saya pastinya akan tetap naik seperti ini ya kondisinya. Tinggal dia balik lagi yang pastinya akan menguji low monthly sebelumnya. Terus kemudian resisten di hari kemarin, ya di hari sebelumnya, sampai dia akan naik lebih tinggi lagi. Ini gambaran saya ya, tapi yang perlu kita perhatikan juga kalau dorongan seller kuat mendekati wilayah order block di time frame 1 jam, yaitu berkisaran 106.969 sampai dengan 106.894. Tinggal pantau aja wilayah ini. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, berarti posisinya akan terjadi kenaikan. Artinya di situ ya, kalau untuk hubungannya indeks dolar, jadi nanti kalau menghubungkan atau mengkorelasikan kepada market yang lain, jadi kalau ada potensi di sini sudah ada pembalikan untuk dia naik lagi, maka pengaruhnya seperti kayak contoh XAU/USD akan terjadi penurunan. Aussie, GBP, kemudian Euro akan terjadi penurunan. Gambarannya seperti itu, oke? Dan ini ya dari trading plan saya, gambaran saya indeks dolar akan berlanjut naik. Kemudian saya akan menyampaikan untuk kalender ekonomi malam ini seperti apa kondisinya ya. Langsung aja kita lihat di jadwal kalender ekonomi malam ini. Oke ya, jadi ini kalender ekonomi malam ini hari ini ya, tanggal 23 November 2022. Yang pertama yang akan saya bahas di sini ada building permit ya. Saya buka dulu. Untuk building permit sendiri, data sebelumnya adalah 1.564.000 ya, di mana diprediksikan ada penurunan 1.526.000. Artinya jika mana data building permit ini terjadi penurunan, maka berdampak pada indeks dolar terjadi pelemahan, tentunya seperti itu.
Oke, jadi itu ya. Jadi nanti kita tinggal lihat actualnya, hasilnya apakah untuk building permit sendiri di sini hasilnya sesuai dengan perkiraan atau nanti di atasnya. Kalau sampai di atasnya ya indeks dolar akan menguat. Tapi untuk posisi data yang terkumpul saat ini dari 1564 menjadi 1526 ada terjadi pelemahan pada building permit. Oke, sekarang kita berlanjut lagi ya. Itu kondisi yang pertama yang tidak mendukung daripada indeks dolar menguat. Kemudian untuk building permit bulanan, data di sini yang kita bisa lihat data sebelumnya adalah 1,4%, oke, dan diprediksikan untuk hari ini ada peningkatan ya, ada penurunan juga minus 2,4%. Artinya memang dari kedua informasi berita building permit ini tidak mendukung indeks dolar itu terjadi penguatan. Maka memiliki kecenderungan pergerakan indeks dolar terjadi pelemahan dari dua data yang akan rilis tentunya pukul 20.00, oke, pukul 8 malam ya, nanti akan rilis building permit. Dua-duanya tidak mendukung indeks dolar menguat karena diprediksikan datanya hasilnya jelek, oke. Kemudian ini juga high impact ya, core durable goods order. Ini saya buka dulu, oke. Dimana core durable goods-nya sendiri, nah ini beda ya. Ini high impact juga, data sebelumnya adalah minus 0,5%, oke. Diprediksikan naik 0,1%. Nah, di sini ada potensi kenaikan di pukul 20.30 ya. Jadi kalau pukul 8 tadi tidak mendukung indeks dolar menguat, lebih mendukung indeks dolar turun ya, prediksinya ya, tinggal nanti kita lihat aktualnya. Tapi di pukul 21.30 ini artinya pukul 20.30 ya, ini mendukung indeks dolar menguat nih. Datanya sebelumnya 0,5% ya, minus. Data yang terkumpul naik 0,1%. Jadi jika mana nanti aktualnya sesuai dengan forecast di atas 0,1%, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Next, kita berlanjut di durable good juga order ya. Ini kita buka juga, ini untuk bulanan. Kita cek di sini datanya sama ya, artinya netral untuk yang ini ya, netral. Kemudian berlanjut lagi di initial jobless claim. Kalau kita perhatikan data sebelumnya adalah 222.000 ya. Diprediksikan ada peningkatan ya, kenaikan 225.000 orang yang tidak mendapatkan tenaga kerja ya. Tidak mendapatkan kerja, jadi artinya kondisi ekonomi Amerika terjadi pemrosotan di initial jobless claim-nya itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan memang dari data sebelumnya itu ada penurunan ya, dari 225.000 turun menjadi 222.000 di hari Kamis yang lalu ya, minggu kemarin. Dan di posisi minggu ini prediksinya ada kenaikan menjadi 225.000 datanya. Jadi kemungkinan besar kalau ini terjadi ya indeks dolar bisa terjadi pelemahan atau penurunan. Oke, indeks jobless claim tidak mendukung indeks dolar menguat prediksinya ya, malah mendukung kondisinya akan terjadi penurunan pada indeks dolar itu sendiri. Kemudian middle impact manufacturing PMI ini pukul 21.45. Jadi start jam 8 ya sampai nantinya sampai malam pukul 10. Ini banyak berita rilis ya teman-teman, hati-hati yang trading hari ini karena posisinya ada perubahan semua jadwal ya, dari biasanya yang hari Kamis sekarang dimasukkan semua di hari Rabu. Kemudian di manufacturing PMI sendiri juga ada posisi dari 50,4% ini turun ya, 50,0%. Artinya kalau di manufacturing PMI sendiri terjadi penurunan, maka indeks dolar juga terjadi penurunan. Jika mana datanya yang keluar sesuai dengan forecast. Tapi kalau di atasnya forecast, maka indeks dolar akan menguat. Oke, manufacturing PMI sekali lagi tidak mendukung indeks dolar itu terjadi penguatan ya, malah memberikan informasi terjadi pelemahan. Hati-hati ya, ini banyak ya informasi beritanya kecenderungannya mendukung indeks dolar melemah ya, hati-hati di situ. Kemudian service PMI pukul 21.45 di jam yang sama. Nah, di sini ada perbedaan, di sini ada kenaikan 47,8%, diprediksikan naik menjadi 47,9%. Artinya kalau nanti ini posisinya naik dan yang terjadi pasti indeks dolar akan menguat. Nah, tinggal nanti dilihat aja ya. Dari semua berita ini mana yang memberikan kecenderungan untuk indeks dolar itu menguat.
lihatnya di situ. Jadi memang semua tergantung sentimen pasar ya. Makanya tadi kan ada yang rilis pukul 8 malam ya 20.00, ada yang rilis 20.30, ada yang rilis 20.45 sampai pukul 21.00 sampai dengan jam 22.00. Nah, contohnya di sini ada Magician Customer Sentiment, ini juga pengaruhnya besar ya. Ini high impact ya, middle impact ya, sorry ini middle impact tapi pengaruhnya sangat besar ya. Magician Consumer Sentiment di sini 54,7%, data yang terkumpul menjadi 55%, artinya ada penguatan ya, jika mana nanti actualnya sesuai dengan perkiraan atau forecastnya 55%, artinya indeks dolar akan menguat pukul 10.00 atau jam 22.00. Ini untuk Magician Consumer Sentiment. Di jam yang sama ada New Home Sales. Nah, ini high impact nih. New Home Sales di sini datanya adalah 603.000 ya, data sebelumnya. Prediksikan turun nih, tajam nih penurunan New Home Sales sendiri. 570.000, artinya kalau data memang sesuai dengan aktualnya 570.000 ya, indeks dolar akan terjadi pelemahan. Sekali lagi ada kecenderungan indeks dolar melemah untuk hari ini. Oke ya, ini tapi kalau nanti hasil aktualnya di atas daripada perkiraan ya, indeks dolar akan menguat. Intinya nanti kita harus tahu dulu aktualnya hasilnya seperti apa. Dan kemudian yang ditunggu-tunggu nanti malam pukul 2 ya, 2 pagi FOMC meeting minutes, dan tentunya di sini ini yang menjadikan program utama yang harus kita perhatikan ya. Pukul 2.00 pagi ya di hari besok ya, khususnya dini hari, di hari Kamis dini hari, di mana Powell akan membahas rencana kerjanya dia ya, yang tentunya mempersiapkan untuk keputusannya tanggal 15 Desember, baik itu nanti dia menaikkan 75 basis poin atau menurunkan 50 basis poin, atau dia akan menurunkan lebih dalam lagi 25 basis poin. Artinya jika mana dia masih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga dengan target dia menurunkan inflasi, selama ini targetnya adalah 2%, dan inflasi kemarin turunnya cukup lumayan ya, di angka 7,7%. Dan tentunya kalau sampai dengan The Fed ini tetap agresif ya, bahasanya nanti meetingnya tetap agresif dengan target tetap memerangi inflasi, menurunkan hingga 2%, ya indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan apa yang terjadi di XAU USD dan 3 mata uang yang lainnya, khususnya Euro, GBP, AUD, maka akan terjadi penurunan. Ini gambarannya ya. Tapi kalau ada penyampaian yang dimana The Fed sendiri tidak terlalu agresif dan memang melihat potensinya untuk menaikkan suku bunga diturunkan menjadi 50% ya, atau 50 basis poin, maka kecenderungan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tentunya seperti itu. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat nantinya, karena inflasi dan tingkat suku bunga ini hubungannya sangat erat ya. Karena juga perlu kita perhatikan, suku bunga dinaikkan terus bisa berdampak kepada resesi. Nah, jika mana terjadi resesi, maka permintaan akan meningkat ya. Permintaan akan meningkat, maka permintaan khususnya di XAU USD ya, itu akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk news malam ini, semoga bermanfaat, dan kita kembali lagi di analisa teknikal ya. Jadi itu gambarannya untuk pergerakan indeks dolar ya untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman melakukan transaksi di perdagangan semua market. Thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.